Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam program belajar bareng Tabernakel. Mari sebelum kita lebih lagi belajar dari firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami memahami, dan kuatkan kami Roh Kudus untuk kami dapat dimampukan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tabernakel, dan kita sudah sampai di episode yang ke-30. Dalam episode kali ini saya berikan judul Tuhan yang berotoritas dan berkasih karunia. Ya, Dia Tuhan yang berotoritas, tetapi di sisi lain Dia juga Tuhan yang berkasih karunia. Kembali saya mengulang tentang tabernakel, skema-skema suci. Ya, kita bisa melihat bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya dapat digambarkan seperti skema-skema suci ini. Di pintu gerbang ini berbicara tentang ketika kita percaya. Pintu masuk untuk mengiring Kristus dikatakan diawali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di mezbah korban bakaran kita terus diingatkan tentang korban Kristus yang menyelamatkan setiap kehidupan kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Kolam pembasuhan berbicara tentang sakramen baptisan air, yang itu menandakan kita mau menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Sebelum kita ada di ruang suci, dikatakan di sana ada pintu kemah, yang dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya, ini adalah tanda kita ketika kita dipenuhi Roh Kudus, adanya baptisan Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, memampukan kita hidup dalam kesucian di ruang suci. Di sana ada meja roti sajian yang menandakan hidup yang dipenuhi firman Tuhan. Roti itu melambangkan kebutuhan kita akan makanan, demikian juga manusia rohani kita membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Pelita emas atau kandil di sana melambangkan kehidupan kita sebagai terang, bukan hanya sebagai orang percaya, tetapi kita dimungkinkan ketika kita hidup dalam kekudusan, dalam pimpinan Roh Kudus, dalam firman Tuhan, kita akan menjadi terang, sehingga orang-orang dapat melihat Kristus Yesus ada di dalam setiap kehidupan kita. Mezbah dupa atau emas di sana adalah tentang kehidupan doa dan penyembahan, yang bukan hanya kita lakukan saat di gereja, tapi setiap hari kita hidup dalam doa penyembahan, bukan sekedar ritual, bukan sekedar cara, tetapi hati yang terus terhubung dengan Tuhan. Sebelum masuk ruang maha suci, di sana ada pintu tirai atau tabir yang menggambarkan bagaimana kemanusiaan kedagingan kita perlu terus dimatikan, ya, dan ini hanya dimungkinkan oleh korban Kristus. Ketika Yesus disalib, kita melihat pintu tirai bait suci terbelah dari atas ke bawah menjadi dua. Pintu tirai yang begitu tebal, yang begitu sulit untuk disobek, tetapi bisa dengan kuasa Tuhan dikatakan itu bisa terbelah. Dan itu dikatakan memungkinkan kita masuk dalam kemuliaan Allah, merasakan hadirat Tuhan yang dilambangkan dengan peti perjanjian atau tabut hukum Allah di ruang maha suci. Maka kembali saya katakan bahwa inilah karya Kristus dalam kehidupan kita. Sejak kita percaya, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, sampai kita memiliki satu dikatakan hubungan Bapa Anak, relasi yang intim dengan Tuhan, relasi yang begitu luar biasa. Itu semua hanya dimungkinkan ketika Kristus Yesus membuka jalan untuk kita sampai kepada hadirat Tuhan. Maka minggu lalu kita sudah sampai dalam satu judul belajar dari kesalahan,
berharap pada penyertaan Tuhan. Kalau kita melihat salah satu peristiwa setelah adanya hukuman Tuhan di Keluaran pasal 33, di mana Musa meminta penyertaan Tuhan, memohon penyertaan Tuhan secara langsung untuk memimpin bangsa Israel ya dalam mengarungi kehidupan di padang gurun. Kita pun selalu butuh penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya butuh berkat Tuhan, bukan hanya butuh kesembuhan, bukan hanya butuh hal-hal tentang permasalahan kehidupan kita sehari-hari, tapi kita butuh penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam apapun yang kita lewati. Doa Daud setelah ia ditegur Tuhan lewat Nabi Nathan adalah, jangan ambil rohmu daripadaku. Roh Kudus bukan hanya menandakan satu pengurapan, tapi dia juga menandakan satu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita manusia, orang percaya. Maka saya katakan, libatkan Tuhan dalam apapun yang kita rencanakan dan kerjakan. Jangan kita mengandalkan hanya pengalaman kita, kepintaran kita, relasi kita, hubungan kita, dan lain-lain. Tetapi mari libatkan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan dan rencanakan. Ya, maka selanjutnya dalam episode kali ini kita berbicara tentang Tuhan yang berotoritas dan Tuhan yang berkasih karunia. Tuhan yang berotoritas dan Tuhan yang berkasih karunia. Kita akan kembali melihat di Keluaran pasal 33, ya. Di sana ketika Tuhan berbicara dengan Musa, Keluaran 33 ayat 12, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Lalu berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Sampai di sini kita membaca, berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang kita sudah baca kemarin maupun yang kita baca saat ini, bagaimana Musa memohon penyertaan Tuhan, dan Tuhan katakan, aku sendiri akan menyertai engkau. Dan kita melihat satu poin di ayat 19 ini ketika Tuhan memperkenalkan dirinya. Dikatakan, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Nah, ini kemudian kita lihat, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Bapak Ibu, kalau mendengar ayat ini, bagaimana kita melihat Tuhan? Bagaimana kita mengenal Tuhan? Ya, ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, Tuhan memperkenalkan diri sebagai Tuhan yang berotoritas. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Ya, seperti firman Tuhan tadi katakan, aku akan memberi kasih karunia kepada
siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Di sini kita melihat Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang punya kendali. Ya, Tuhan mau perbuat apa saja ya terserah Tuhan. Kepada orang yang mau kuberi kasih karunia ya akan kuberi kasih karunia. Nah, kita melihat Tuhan sebagai Tuhan yang berotoritas. Ya, bagaimana kita mengenal Tuhan? Nah, di sini kalau kita membaca ayat-ayat tadi, tentu kita bisa dua hal ya. Satu hal kita bisa memahami Tuhan yang berotoritas. Di sisi lain kita bisa menganggap Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu kejam. Tuhan itu pilih kasih. Karena apa? Dia katakan kepada siapa yang mau kuberi kasih karunia, akan kuberi kasih karunia. Kepada siapa yang mau kukasihani, akan ku kasihani. Paulus juga pernah mengutip ayat ini, Bapak Ibu sekalian, dalam Roma pasal 9. Roma pasal 9 mulai dari ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Di sini kita melihat Paulus berbicara tentang pilihan Tuhan kepada bangsa Israel. Bahwa kalau Tuhan sudah memilih satu bangsa, yaitu urusan Tuhan, otoritas Tuhan. Ya, kita tidak bisa kemudian mengklaim, wah, kenapa tidak bangsa lain yang dipilih, bangsa yang lain lebih hebat. Ya, ini otoritas Tuhan, ini pilihan Tuhan. Ayat 6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sini Paulus mulai masuk tentang bagaimana karya Kristus dalam kehidupan orang percaya, bahwa kita pun dikatakan digolongkan dapat menerima janji Tuhan ketika kita dikatakan percaya di dalam Tuhan Yesus. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi anak hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati atau memberi kasihan kepada siapa aku mau bermurah hati. Memberi belas kasihan ya, berkasih karunia ya, dikatakan dalam uh, keluaran tadi. Ayat 16 disimpulkan bahwa jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, eh, kita belajar untuk memahami Tuhan yang kita sembah, bahwa Dia Tuhan yang berotoritas, bahwa Dia bebas melakukan apa saja karena Dia Tuhan. Ya. Seringkali manusia berpikir, kenapa Tuhan lakukan ini, kenapa Tuhan lakukan itu. Kenapa Tuhan bisa lakukan ini pada si A, bukan kepada si B, padahal mungkin yang B seperti ini, yang A seperti ini. Seringkali kita berpikir seperti itu. Maka seperti tadi Paulus katakan, ketika Tuhan katakan, aku mengasihi Yakub dan aku membenci Esau, dikatakan, jika demikian, apakah yang tidak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman,
Kepada Musa aku akan menaruh belas kasihan, kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16 inilah yang patut kita perhatikan Bapak Ibu. Dikatakan hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat ini kemudian kita bisa berpikir, wah kalau gitu saya digolongkan kepada Esau atau kepada Yakub ya. Kalau begitu saya ini Esaunya atau Yakubnya. Seringkali kemudian kita bisa berpikir, wah Tuhan kayaknya tidak adil. Tapi kita melihat Bapak Ibu sekalian, mari kita melihatnya dari cara pandang Tuhan, bahwa dikatakan itu semua berdasarkan otoritas Tuhan dan kemurahan hati Tuhan. Jangan salah menilai kasih karunia Tuhan. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau orang lain terlihat lebih diberkati, terlihat lebih dipakai Tuhan, kemudian kita dalam hati berpikir, wah ini karena Tuhan tidak adil. Padahal saya sudah mungkin ibadah, saya sudah bayar perpuluhan, bayar persembahan, dan lain sebagainya. Saya sudah taat beribadah, yang lain kok biasa saja, kok malah lebih diberkati. Itu semua kelihatannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang kedua, jangan pernah kita salah berpikir tentang Tuhan. Jangan pernah kita salah persepsi penilaian tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu berhak melakukan apa saja, dia berotoritas, tetapi di sisi lain, dia berkasih karunia. Maka apa yang kita harapkan? Dikatakan, kita berharap pada kasih karunia Tuhan, pada kemurahan hati Tuhan. Kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa seperti sekarang ini semua karena kemurahan hati Tuhan. Ini kalau kita punya pandangan seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita melihatnya dari kacamata bahwa saya ini orang yang butuh kemurahan hati Tuhan. Saya ini orang yang butuh kasih karunia Tuhan. Bukan kita andalkan, wah saya ini sudah baik, saya ini sudah luar biasa, saya ini sudah hebat, dan lain sebagainya. Dalam satu perumpamaan di Matius pasal 20 kita melihat tentang pekerja untuk kebun anggur ya. Kita baca saja. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang bekerja, yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya lagi ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian hampir sama ya, dan ini digambarkan Tuhan Yesus dengan satu perumpamaan tentang seorang bos atau pemilik kebun anggur yang mempekerjakan pekerja-pekerja. Dia lihat ada orang di jalan nganggur, ayo kerja sama saya ke kebun anggur 1 dinar sehari. Oke, oke.
Kalau kita lihat dari pertama Bapak Ibu itu sudah kemurahan hati si pemilik kebun anggur ini. Ya, itu sudah kemurahan hati seorang tuan rumah, ya dikatakan tadi tuan rumah yang pagi-pagi keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Ini sudah kemurahan hati, kita diberikan upah sedinar sehari. Kemudian dia lihat lagi di jalanan ada orang yang nganggur, dia ajak lagi. Kemudian sampai di jam 5 sore dia masih melihat ada yang nganggur, dia ajak lagi ke kebun anggurnya untuk bekerja. Nah, ketika sudah saatnya gajian, yang jam sore ini datang, mereka menerima 1 dinar, begitu senang. Setelah itu, yang jam-jam sebelumnya datang, disangkanya mereka menerima lebih banyak dari yang jam 5 sore, tetapi ternyata tidak sama, 1 dinar. Sehingga dikatakan ada yang bersungut-sungut, wah kami sudah bekerja sehari suntuk, yang lain cuma 1 jam, kok sama upahnya. Kita melihat di ayat 13, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Sudah sepakat sedinar sehari yang tadinya kalau diterima dengan ucapan syukur itu merupakan satu kemurahan hati dari tuan rumah ini. Ayat 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya, bebas, otoritas dari sang tuan rumah. Yang kedua, murah hati. Maka dikatakan tadi di ayat 16, demikianlah orang yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali ini bertolak belakang ya dengan konsep keadilan menurut dunia ini. Kalau menurut dunia ini semakin kita rajin dari awal, sudah semakin akan luar biasa upahnya. Dihitungnya per jamnya misalnya Rp3.000, dalam sehari misalnya bisa 10 jam, ya 30.000. Yang 1 jam ya 3.000. Tapi itulah kita melihat kasih karunia Tuhan dan otoritas Tuhan. Jangan sampai kita salah menilai kasih karunia Tuhan. Tentang kita melihat orang berdosa. Kita sudah ikut Tuhan dari dulu, mungkin dari kecil, dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang baru bertobat, dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Kita pikir, wah, itu baru anak kemarin, ya. Itu baru anak kemarin, kan seringkali seperti itu, ya. Itu baru anak kemarin kok sudah bisa dipercaya dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dalam kebun anggur tadi, itu melambangkan satu pekerjaan Tuhan ya, termasuk kerajaan surga. Dikatakan hal kerajaan surga seumpama. Maka di akhir tadi dikatakan jangan sampai kita menjadi seperti orang yang bekerja dari awal dan kemudian bersungut-sungut di akhir. Artinya orang yang terdahulu justru menjadi terakhir, yang terakhir justru menjadi terdahulu. Maka kita perlu mengenal kasih karunia Allah ini yang tidak sama dengan konsep dunia ini, tidak sama dengan konsep kita pun sebagai manusia seringkali bisa salah menilai diri kita sendiri, menilai orang lain, menilai kemurahan Tuhan. Maka saya katakan mari selalu bersyukur dan terlebih dulu melihat ke diri kita sendiri sebelum kita menilai orang lain. Bapak Ibu, kalau kita selalu melihat diri kita sendiri, kita akan selalu ingat tentang siapa kita. Kita yang dulunya tidak layak menerima keselamatan, pendosa, hidup dalam kegelapan dikatakan firman Tuhan. Tetapi yang beroleh kasih karunia, itu kita terus ingat bahwa kita sudah terima kemurahan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di sisi lain, kalau kita sudah terima kemurahan Tuhan, mari kita pun bermurah hati kepada orang lain. Termasuk mereka yang berdosa, mereka yang baru bertobat, mereka yang baru percaya Yesus. Mari jangan sampai kita pikir, wah saya ini lebih dari mereka. Tetapi mari selalu bersyukur, terlebih dulu melihat ke diri kita sendiri sebelum kita menilai kepada orang lain. Itulah kita baru bisa dikatakan mengenal kasih karunia Allah. Maka seperti yang Tuhan perkenalkan kepada Musa, aku ini punya hak, aku ini punya kuasa, karena aku yang otoritas, karena aku ini Tuhan, kata Tuhan. Kepada siapa yang mau kuberikan kasih karunia akan kuberikan, kepada siapa yang mau kukasihani akan kukasihani. Maka mari kita kenal Tuhan sebagai pribadi yang berotoritas dan Dia Tuhan yang juga berkasih karunia dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya ini terus mengingatkan kita akan kasih karunia Tuhan dan kemurahan hati Tuhan
dan memampukan kita juga untuk bermurah hati dan justru senang saat ada orang lain yang baru percaya bertobat, saat ada orang lain yang dipakai Tuhan, saat ada orang lain yang diberkati Tuhan. Amin firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk terus percaya dan mengingat kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, mengingat bahwa kami ini dulu diselamatkan oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena kemurahan hati-Mu, dan sampai saat ini kami adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia-Mu. Mari Tuhan, biarlah kami juga menjadi pribadi yang bermurah hati dan juga menjadi pribadi yang terus Tuhan bersyukur kepadamu. Terima kasih, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun berada, Engkau yang menolong dalam setiap pergumulan mereka. Akhirnya kami akhiri Tuhan, program kami di sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.